Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad Sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini mabainal maghrib wal isya seperti biasa kita duduk sebentar untuk mengkaji ilmu-ilmu agama yang insyaallah mudah-mudahan akan membawa manfaat yang besar buat diri kita masing-masing, untuk bisa kita tularkan kepada keluarga kita di rumah insyaallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita baca atau yang akan kita terangkan atau yang akan kita jelaskan pada setiap malam Selasa ini adalah kajian ilmu tauhid. Kajiannya namanya kajian ilmu tauhid. Kalau sebelum-sebelumnya setiap malam Selasa mengkaji ilmu tasawuf, tapi ini diganti menjadi kajian ilmu tauhid. Kalau ulama ilmu tauhid menamai dengan ilmu kalam, jadi ilmu bicara ini. Ini orang kalau istilahnya dulu kajian ilmu tauhid itu banyak perdebatan. Ada akidah, banyak akidah di zaman dahulu itu banyak. Ya, di negeri kita yang tercinta di Indonesia ini, akidah yang dibawa adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang menyebar ya di seluruh penjuru di negeri Nusantara ini. Adapun di zaman dahulu itu akidah itu banyak. Ya, karena beragamnya akidah dan semacam seperti menjamurnya beberapa akidah, sehingga para penganutnya sendiri juga di antaranya kaum awam itu sendiri banyak yang terjerumus, banyak yang kemudian tidak tahu akidah mana yang sebenarnya harus diikuti dan akidah mana yang harus dia tinggalkan, dia tidak tahu, sehingga banyak yang kacau, orang awam kan. Nah, di antara para ulamanya sendiri masih bertikai begitu. Nah, sehingga akidah yang kemudian dibawa oleh para wali songo dari negeri Yaman, Hadramut, itu sampai ke tanah Jawa Indonesia ini, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Kiai Haji Al-Ustadz dari Jakarta itu, Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Syekh Abdullah bin Nuh, Masya Allah, Al-Alamah, Masya Allah, Al-Mudaqiq, Al-Muhaqqiq, Al-Faqih, seorang alim besar, Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Itu menerangkan di dalam kitabnya bahwa akidah yang dibawa oleh para wali songo dari mulai Maulana Malik Ibrahim sampai generasi wali songo yang terakhir itu Sunan Gunung Jati, itu membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhabkan Imam Syafi'i. Tidak bermadhabkan Imam Hanafi atau Maliki atau Hambali, tidak. Madhabnya Imam Syafi'i yang dibawa ini. Lah, apa madhab-madhab yang lain itu salah. Madhab Hanafi, Maliki, Hambali salah, tidak salah. Cuman madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu madhabnya dia memakai ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Ihtiyat itu hati-hati. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Kesentuh sama perempuan yang bukan mahramnya, itu kalau di dalam madhab selain madhab Al-Imam Syafi'i tidak batal, kecuali kalau syahwat. Kalau syahwat baru batal. Kalau tidak syahwat tidak batal. Ada yang sampai mengatakan hatta syahwat tidak batal. Kalau tidak sampai dia kumpul. Kalau baru kumpul baru namanya batal. Ada madhab begitu. Ya, dari 4 madhab itu. Tapi madhab Imam Syafi'i mengatakan tersentuh baik bersyahwat atau tidak bersyahwat, selama tidak ada penghalang begini batal. Kalau bukan mahramnya. Kalau mahramnya tidak apa-apa. Ibunya, kakaknya, adiknya, halatinya, bibinya, amehnya, keponaannya,
tidak batal. Misanannya batal. Iparnya batal. Ipar, misanan batal. Ya, ponaan misan batal. Keponaannya yang tidak batal itu. Saya punya adik, adik saya punya anak. Anaknya sama saya itu namanya ponaan, gitu namanya. Itu ponaan. Misanan batal, misanan. Saya sering salaman sama misanan saya itu batal enggak Ustaz untuk saya? Batal. Suami istri itu batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Ya, nah, kecuali yang tidak membatalkan itu rambut, gigi, kemudian kuku. Itu kalau nyentuh itu tidak batal. Jadi kalau nyentuh istrinya lewat tangannya, ngelus-ngelus rambutnya, begitu tidak batal. Atau nyentuh giginya, tidak batal. Ya, atau nyentuh kukunya, tidak batal. Tapi mana orang mau iseng-iseng menyentuh begitu? Ya, ya, namanya cari-cari itu namanya. Tidak bisa. Jadi madhab yang dibawa adalah madhab Imam Syafi'i. Kemudian banyak dulu ada faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah itu fahamnya hanya mendasarkan kepada akal, ikhwani. Akal, pokoknya semua yang dicerna oleh akal bisa diterima sama akal, diterima. Tidak bisa diterima sama akal, tidak bisa diterima. Itu faham Mu'tazilah. Sehingga faham Mu'tazilah itu menamakan bahwa usaha manusia ini itu dari dirinya, bukan dari Allah. Jadi geraknya manusia, kemudian manusia bisa jadi kaya, kemudian manusia bisa jadi sehat, pintar, itu ya karena usahanya, bukan dari Allah. Itu faham Mu'tazilah. Kebablasan, ya. Sebaliknya ada faham namanya Jabariyah, Jahamiyah, Jabariyah. Faham itu mendasarkan semuanya kepada Allah. Jadi harta pencuri-pencuri itu kalau dinasihati, jenengan kok jadi pencuri? Itu takdirnya Allah begini. Allah menghendaki saya untuk jadi pencuri ini. Ini kebablasan. Nah, antara dua faham tadi itu yang di tengah-tengah adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Yang membawa namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Faham ini mendasarkan kepada bahwa manusia itu boleh berikhtiar, bahkan wajib berikhtiar. Allah memberikan mandat kepada manusia hambanya untuk berikhtiar, usaha. Adapun yang menentukan Allah. Gitu. Itu faham kita, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang dipakai di dalam akidah tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ini adalah faham itu. Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab Imam Syafi'i. Nah, begitu. Jadi kita tidak rancu, tidak kemana-mana kita ini bicaranya. Insya Allah ke sini. Ya, bicaranya. Nanti ada pemahaman atau ada pertanyaan yang masalahnya menyangkut kepada ilmu tauhid, nanti dari ikhwan atau dari akhwat atau dari siapa, dari bapak-bapak atau dari saudara-saudara mau bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan akidah ilmu tauhid yang akan kita bahas ini, monggo silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak menutup pertanyaan yang kita koridornya kepada akidah ilmu tauhid ini. Nah, ini ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting ini, ilmu tauhid ini penting. Ilmu fikih itu mendasarkan kepada hukum. Orang itu kalau dia, jadi gini, orang hidup di dunia itu, saudara-saudaraku, orang hidup di dunia itu, Rasulullah sudah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayatin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, riwayat Tirmidzi itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ada riwayat, dua riwayat itu. Menuntut ilmu lah. Ilmu yang dimaksud di sini itu ilmu apa? Bukan semua ilmu loh. Bukan semua ilmu. Ya, ilmu matematika Ustaz, enggak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini enggak, Perancis. Ilm di situ itu adalah alif lamnya lil ahdi dzihni. Lil ahdi dzihni itu apa? Lil ahdi dzihni itu sudah dibatasi di otak manusia. Namanya lil ahdi dzihni. Orang ngerti gitu loh. Jadi misalnya saya bicara sama Mas Joko misalnya. Mas Joko, orang itu sekarang ada di Solo. Mas Joko tahu sudah. Yang dimaksud orang itu siapa? Dia tahu. Paham ya? Jadi itu namanya lil ahdi dzihni. Kalau mungkin saya bicara sama
antum semua saya bilang mengatakan orang itu sekarang ada di kota Solo, mungkin tidak paham siapa orang itu. Yang dimaksud orang itu siapa? Itu siapa? Nah, tapi kalau saya bicaranya sama orang yang ngerti, Mas Joko, orang itu sekarang ada di kota Solo. Nah, nyantel dia. Oh, sing dimaksud wong kuwi A, fulan A gitu. Nah. Itu namanya lil ahdi dzihni. Talabul ilmi, Rasulullah mengatakan menuntut ilmu itu. Nah, ilmu itu yang mana itu? Ilmu itu maksudnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu syariah ini. Wajib hukumnya. Fardhu itu kan wajib. Nuntut ilmu itu hukumnya fardu buat seluruh orang muslim. Gitu. Jadi tidak semuanya ilmu, tidak. Ilmu semuanya baik. Cuman yang wajib yang mana? Nah, itu harus diprioritaskan yang wajib dulu. Baru yang sunnah, baru yang mubah. Gitu. Yang sunnah yang bagaimana? Perluasan ilmunya. Meluaskan ilmunya. Ilmu nanti yang akan di sini ini cuma ilmu wajib nanti yang disampaikan. Bukan ilmu sunnah, ilmu wajib ini. Makanya kalau ilmu wajib ini ustadz laki ngajari santrinya perempuan boleh. Batas pandangannya boleh. Itu dalam syariat loh bicaranya. Tapi kalau sudah terbatas kepada ilmu sunnah, pandangan ustadz laki mengajari santri perempuan harus ada tirai. Atau gini ngajarnya. Itu ilmu syariah bicaranya gitu. Kita bicara nanti kalau di kaum awam di luar sana bicaranya beda lagi. Bisa diperlembut lagi bicaranya. Karena suasana kondisi yang ada di Indonesia dengan kondisi yang ada di Hadramaut atau di Saudi Arabia sana di Makkah Madinah beda. Di sana yang belanja laki, yang jualan di pasar ya laki. Sana. Kalau yang di sini yang belanja wedok yukensian, yang jualan ya sama, lebih dahsyat lagi malah. Beda. Di sana kalau Anda lihat tidak ada orang perempuan keliaran gitu, tidak ada. Jadi memang sudah jadi satu adab mereka kalau orang perempuan keluar itu keluarnya mesti ada sesuatu yang hajat yang wajib. Begitu. Ya. Beda sama negeri kita di Indonesia. Di Indonesia sini tidak bisa begitu. Orang perempuannya dibatasi. Marah-marah dia. Tapi harus diberikan pengertian. Satu demi satu, sedikit demi sedikit. Harus dikasih pengertian. Fikih. Nah, duduk sama orang ahli fikih. Siapa? Kata Solo nih, tanyakan. Ini saya punya anak saya, istri saya, ibu saya mau kondangan. Kondenya 1 kompi atau 1 tank. Kondenya segini nih. Bagaimana ini Ustadz? Hukumnya bagaimana? Itu kata Rasulullah, orang kondenya orang perempuan akhir zaman itu kayak punuknya unta. Kalau sudah pakai minyak wangi itu deodoran itu nawaitunya junggalkan Pak Becak. Tahu junggalkan Pak Becak itu? Nawaitu junggalkan Pak Becak. Jadi kalau orang nyium baunya itu, wah semerbak baunya wangi. Haram, tidak boleh. Nah itu, ya. Sehingga oleh Nabi dikatakan bahwa orang yang pakai minyak wangi dari kaum wanita dan yang laki menciumnya bau wangi wanita tersebut dihukumi zina. Yang pakai minyak wangi karena dia untuk keluar bukan untuk suaminya. Dan yang mencium dari orang lain tadi itu dari pewangian yang dipakai sama si wanita tadi itu sama-sama zina. Padahal tidak melakukan menyentuh wala ini tapi zina. Rasul yang mengatakan. Nah, bahaya. Nah, jadi diperingatkan perempuan-perempuan di rumah itu. Ibu-ibu kalau mau kondangan atau mau apa diantarkan suami. Ya, di acara-acara yang kemudian tidak ada mungkar di situ. Artinya tidak campur laki perempuan. Ya diajar sedikit demi sedikit supaya ini negeri ini tidak turun balak terus. Nah, negeri Indonesia ini tidak berhenti-berhenti balak demi balak, balak demi balak, balak demi balak, musibah demi musibah, musibah demi musibah, gempa yang ini, longsor, banjir, kebakaran, pembunuhan, terorisme, segala macam. Balak loh itu. Ini kalau diterus-teruskan ya hancur. Generasi bangsa muda hancur. Semuanya akan hancur. Tidak akan, nah itu bahaya. Ya, maka dari mulai awal harus ada didikan agama. Pegangan, basic. Agama itu basic.
Basic itu apa? Basic itu landasan bawah ini loh. Basic. Kemudian nanti kepada ilmu sunnah, mau memperdalam seperti ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Nahwu Sharaf, ini segala macam. Boleh. Memperdalam ilmu agama, tafsir Quran hingga dalam-dalamnya, silakan, tidak apa-apa. Tafsir hadis mau memperdalam, sunnah hukumnya. Sampai dia mau jadi mufti, jadi orang alim, jadi orang yang jadi rujukan masyarakat Solo misalnya, atau jadi rujukan masyarakat di kota Jawa, di provinsi Jawa Tengah misalnya, atau jadi rujukan orang di Jawa atau di Indonesia bahkan. Sunnah hukumnya. Memperdalamnya itu sunnah. Dapat pahala sunnah dia. Tapi yang wajib jangan ditinggal. Ini yang wajib ini. Ya itu, ya, ilmu tauhidnya apa? Mengerti tentang Allah, siapa itu Tuhan kita. Bagaimana sifat-sifatnya Allah yang wajib? Bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala yang mustahil? Bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala yang jaiz? Bagaimana sifat Rasulullah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz? Terus bagaimana malaikat? Siapa aja malaikat Allah Ta'ala ini? Banyak malaikat, 10. Wajibnya cuma 10. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir. Ya, kemudian malaikat Ridwan, malaikat Malik, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Itu nanti disebutkan semua di sini. Ya, kemudian Rasulullah lahir di mana? Meninggal di mana? Umur berapa Rasulullah meninggal? Siapa ayahnya Rasulullah? Siapa ibunya Rasulullah? Siapa istri-istrinya Rasulullah? Siapa anak-anaknya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menerima perintah sholat pada waktu kapan? Isra wal Mi'rajnya tanggal berapa? Nah, terus itu. Hingga akhir daripada bab ini nanti insya Allah akan disebutkan perincian satu persatu. Insya Allah akan kita sama-sama menikmati nanti. Ilmu tauhid satu persatu. Ini insya Allah malam ini kita bicara tentang tafsir Alhamdulillah. Kemarin tafsirnya Basmalah. Sekarang meloncat, kita sekarang meningkat kepada tafsir Alhamdulillah. Alhamdulillah itu Alhamdulillahirabbil alamin itu Alhamdulillah. Kemarin tafsirnya Al-Basmalah, tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi sedikit tentang Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Gini, ikhwani, Ar-Rahman itu dikatakan Al-Mun'im bidaga'igin ni'am. Allah Ta'ala itu memberi nikmat sebesar-besar nikmat seperti iman. Kita Alhamdulillah. Iman, afiah, dikasih afiah tuh kita. Antum bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk di sini, bisa sama-sama kita menikmati sholat berjamaah, ada yang mengikuti zikir, ada yang ngaji Quran, ada yang taklif dengan ustadz-ustadznya, ada yang nanti pulang ke rumah naik kendaraan, afiah Alhamdulillah, bisa jalan kaki Alhamdulillah, afiah. Ada nikmat rezeki, Allah Ta'ala berikan kita rezeki apa? Alhamdulillah kita bisa beli bensin, tidak kurang uang kita, bisa makan Alhamdulillah, bisa minum, Alhamdulillah. Kenikmatan bukan cuma materi. Kita bisa makan, menikmati rasanya makan. Rasanya kopi. Rasanya manis. Rasanya kecut. Rasanya pahit. Rasanya kemudian getir. Rasanya pedas bagaimana? Alhamdulillah. Ada orang yang kadang-kadang tidak bisa menikmati. Dia begitu makan yang manis, rasanya pahit. Begitu merasakan yang pahit, rasanya tidak enak semuanya. Karena sakit dia. Nah, dicabut sama Allah kenikmatannya. Allah Ta'ala berikan kenikmatan itu. Semua diberikan sama Allah Ta'ala. Baik yang kafir dapat. Apa terus yang kafir tidak bisa merasakan kenikmatannya? Tidak, yang kafir juga dapat. Yang mukmin juga dapat. Padahal yang dicintai itu kita sama Allah, bukan mereka. Allah itu cinta sama kita. Buktinya Allah cinta sama kita apa? Kita diberikan sama Allah Ta'ala hidup di dunia itu seperti mahbus. Mahbus itu apa? Mahbus itu seperti di penjara itu. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu nerakanya orang mukmin, tapi surganya orang kafir. Itu cintanya Allah itu. Karena Allah Ta'ala menghendaki mukmin. Saya kepingin nikmatmu bukan di dunia, tapi nanti di dalam surga. Itu Allah ngomong gitu sama kita. Cuman kita tidak terasa. Orang kafir mereka nikmat, kaya, bisa kemana-mana naik kendaraan, mobilnya yang mewah, punya villa, punya ini segala macam fasilitas lengkap. Tapi mereka cuma di dunia 63 tahun tok ini. 60 tahun, 70 tahun tok ini. Di akhiratnya kalau mereka nanti matinya tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sudah. Khalidina fi nari jahannam.
Mereka kekal di neraka api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, ya. Itu makanya itu Ar-Rahman. Lah Ar-Rahim apa? Ar-Rahim dikatakan al-mun'im bidagaikin ni'am. Allah Ta'ala memberi nikmat itu sekecil-kecil nikmat. Seperti apa? Seperti Allah Ta'ala berikan al-jamal. Apa al-jamal? Kecantikan. Kan tidak semuanya orang indah. Tidak semuanya orang cantik. Nah, ya, ada diberikan oleh Allah Ta'ala digotil faham. Ada orang yang pemahamannya sekali baca langsung faham. Ada itu. Dulu Imam Syafi'i, imam kita, itu kalau membaca, itu satunya ditutupi gini. Jadi kalau disuruh gurunya Imam Khalid Az-Zanji, ya Syafi'i kalau baca nanti hafalkan halaman 1, itu halaman 2-nya ditutupi sama dia. Dia hafalkan halaman 1. Ditanya sama gurunya, kenapa kok halaman 2 kau tutupi? Lah jenengan cuma nyuruh saya halaman 1 yang dihafalkan. Nanti kalau saya buka halaman 2, mata saya ikut lihat situ, ikut hafal. Digotil faham. Ini orang seperti gini ini jarang, tidak ada. Kalau ada itu mungkin EQ-nya berapa itu? Ya, mungkin sampai jebol itu jarumnya pandomnya orang yang punya itu. Tidak bisa. Ya, karena tidak ada maksiat, tidak pernah lihat maksiat. Ibunya waktu bunting dia ngaji Quran. Nah, kalau sekarang mungkin selebriti di Jakarta itu tidak ngaji Quran ibunya, cuma nempelkan speakernya di perutnya ibunya yang masih bunting itu. Ya berdoa ya. Tidak bisa begitu. Ya itu mesti sudah karuan, lumrah. Kadang-kadang anaknya lahir, ibunya gendong ngaji Quran. Sampai anaknya dewasa, dididik sama ibunya, dididik sama bapaknya, disekolahkan ke sekolahan Islam, alim, ibunya doa. Minta kepada Allah Ta'ala agar anaknya jangan jadi kaya. Saya nak minta anak saya kaya. Saya minta anak saya yang alim, soleh ya Allah. Bakti sama engkau, bakti sama kepada Rasulmu, bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Imam Syafi'i. Begitu banyak dulu. Ya digetil paham. Tidak semuanya orang punya kecemerlangan otak, tidak punya. Ya. Kemudian apa? Kuatil iman. Orang punya kekuatan iman, tidak semuanya loh. Tidak semuanya di zaman sahabat itu dulu. Zaman sahabat Rasulullah. Kalau sudah Nabi kemudian memaklumatkan jihad, mereka semua meninggalkan. Wah, pekerjaannya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, rumah tangga keluarganya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, menuju ke Rasulullah untuk jihad fisabilillah dulu. Untuk hijrah, rumahnya di Mekah ditinggal. Yaitu kuatil iman namanya. Sampai ada orang pincang zamannya Rasulullah dulu, ada orang yang kakinya tidak kuat jalan karena dia sangat tua. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, cukup anakmu yang jihad. Kau sudah dalam keadaan sakit begini, kau ma'dzur, artinya kau boleh terima uzur, tidak jihad, tidak apa-apa. Tidak, saya kepingin mati jihad fisabilillah, mati syahid. Diizinkan sama Rasulullah. Itu kuatil iman. Nasibah, waktu dia suaminya berangkat, anaknya 2 berangkat, bapaknya berangkat, kakaknya berangkat. Jihad di perang Uhud. Pulang dari perang Uhud, orang pada datang ke Madinah, dia bilang, "Mana Rasulullah?" Nasibah, abahmu mati, gugur sebagai syuhada. Aku tidak tanya abahku. Aku tanya Rasulullah mana? Nasibah, anakmu 2 mati. Aku tidak tanya anakku. Rasulullah mana? Datang yang ketiga, Nasibah, kakakmu mati. Aku tidak tanya kakakku atau adikku. Rasulullah mana? Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Yang ditanya itu Rasulullah. Bapaknya mati, ya Yahya man Yahya, wa yamutu man yamut. Iya, yang hidup biar hidup, yang mati biar mati. Saya kepingin tanya, mana Rasulullah? Cintanya dia sama Allah Ta'ala wa Rasulullah lebih daripada yang lain. Nah, itu kuatil iman. Ya, begitu. Orang dulu begitu. Al-Habib Abu Bakar Adni al-Idrus begitu dia datang ke rumahnya, dia habis dakwah, dia datang ke rumahnya kosong, habis bersih. Meja kursi bersih, kemudian lampu bersih, kipas angin bersih, dimaling orang. Ya, istrinya datang marah-marah, ini bagaimana rumah kita bersih semuanya, kosong, jadi rumah kotak tok, tidak ada apa-apanya. Tikernya diangkut, habis, sudah pokoknya ludes. Habib Bakar Ati mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Istrinya muring-muring, marah-marah. Ini bagaimana?
Ini kita dicuri, dirampok sama orang, kau malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuwatil iman. Lain. Ya. Mungkin istrinya belum punya begitu, tapi dia sudah mempunyai kekuatan iman beliau. Nah, pilihan gitu tuh. Saya kepingin jadi begitu Ustaz. Nanti dulu, ya, sabar dulu. Nanti insya Allah bisa jadi begitu. Asal mau ngikuti, mau punya kekuatan iman kepada Allah Taala dan Rasulnya, harus ngikuti sedikit demi sedikit, istiqamah. Ya, itu Ar-Rahim. Allah memberikannya kepada hamba-hambanya yang dicintai tok, bukan kepada seluruh hambanya. Bukan kepada seluruh hambanya. Ada yang diberi sama Allah Taala, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tangannya dingin. Tahu tangannya dingin? Tangannya dingin itu megang apa saja laku. Dia ahli dagang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Kaya raya. Megang apa saja laku. Nah, ya, istilahnya kalau dia katanya para sahabat dulu, kalau dia megang kerikil, kalau dijual kerikilnya laku. Jadi emas. Istilahnya jadi uang kerikilnya. Karena apa? Karena ya memang dapat dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim tadi. Apa? Si'atir rezeki. Luasnya rezeki. Begitu dia dapat keterangan dari Sayyidina Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf ini kata Rasulullah adalah sahabatku yang paling aku kasihani, kata Rasulullah. Wah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena seluruh sahabatku nanti masuk ke surga dengan lari secepat kilat kecuali Abdurrahman bin Auf. Lari di atas apa? Jalan di atas Shiratal Mustaqim, berangkang dia. Kenapa? Karena dia orang kaya. Dia orang kaya. Lah sahabat-sahabatnya Nabi semua fuqara, masakin, orang-orang fakir miskin semuanya. Masuk surga dulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kecuali Abdurrahman bin Auf karena dia kaya. Abdurrahman bin Auf dengar begitu dari Sayyidina Aisyah, langsung hartanya semua disedekahkan. Saya akan sedekahkan harta saya semua di jalan Allah Ta'ala. Semakin banyak hartanya disedekahkan, malah kaya dia. Ini disedekahkan bukan tambah miskin, tambah kaya. Ini harta saya mau saya entekkan semuanya, sedekahkan buat fakir miskin, tambah kaya. Istilahnya dia sedekahkan 1000 dinar, besoknya dia dapat 2000 dinar. Dia sedekahkan besoknya 2000 dinar, dia dapat 4000 dinar. Dia sedekahkan 4000 dinar, besoknya dia dapat 8000 dinar, terus berlipat 2 kali lipat. Abdurrahman bin Auf, tangannya dingin. Loh, saya kepikir yang kayak gini nih Ustaz, nanti dulu ya, pelan-pelan. Ini enak nih, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ini Ustaz. Ya memang enak ini. Ya, tapi pelan-pelan. Itu ada yang begitu, itu Ar-Rahim namanya. Sifatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, bukan semua hambanya begitu. Ya. Nah. Kemudian ikhwani yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah ya. Kalimat alhamdulillah. Falhamdulillahil gadimil awwali al-akhiril bagi bila tahawuli. Itu cara bacanya Aqidatul Awam, ini ada lagunya. Dulu kita waktu di Hadramut diajarkan caranya menghafal itu pakai ada intonasi, pakai ada naghmnya, ada iramanya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil gadimil awwali al-akhiril bagi bila tahawuli thumma salatullahi ma'salami. Itu diajarkan ya, naghmnya. Kemudian kita duduk berhalakot-halakot begitu ya, kemudian sambil menghafal. Ada yang menghafal baru dapat sekian bait, ada yang menghafal sampai akhir bait, ada begitu. Nah, caranya supaya kita lebih banyak menghafalkan apa akidah matan, katanya man hafizul mutun hazal funun. Barang siapa yang banyak menghafalkan matan, ini namanya matan. Barang siapa yang banyak menghafalkan matan, maka hazal funun. Hazal funun itu apa? Dia akan tambah ilmunya. Semakin dia memperluas pengetahuan ilmu agamanya. Ada naghm zubat, ada naghm alfiyah, ada naghm bayguni, ada naghm banyak. Naghm, ada matan ada diiramakan. Ya. Falhamdulillahil gadimil awwali al-akhiril bagi bila tahawuli. Artinya dulu. Falhamdulillahil gadimil awwali. Apa falhamdulillahil gadimil awwali? Segala puji, segala puja-puji bagi Allah Ta'ala al-gadim, yang lampau. Al-awwali, yang dulu. Allah Ta'ala tidak bisa dikatakan kalau saya
Makanya dikatakan, kalau manusia ini ada awalnya, ada akhirnya. Makhluk semuanya. Jin, manusia, malaikat, jannah, manusia, jin, malaikat, bumi, langit, bintang, bulan, kemudian segala macam yang ada ciptaan alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala, lahu awal walahu akhir. Ada awalnya, ada akhirnya. Istilah kasarnya, kalau Allah Ta'ala ini selesai sudah ini, tamat sudah riwayatnya, dilempet sama Allah, jebret, selesai sudah. Alam ini menjadi goncang semuanya. Ya, habis, ya, tidak ada yang bakok di atas bumi ini, tidak ada. Manusia semuanya mati. Semua manusia mati, semua jin mati, malaikat bakal semuanya mati. Ya, semuanya tidak dikekalkan sama Allah Ta'ala. Kecuali yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tok. Nah, itu, ya. Ada ciptaan Allah Ta'ala, ada awalnya, tidak ada akhirnya, ada. Ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Kapan itu? Surga sama neraka. Ada awalnya, diciptakan sama Allah. Kun jadi surga. Kun jadi neraka, tapi tidak ada akhirnya. Jadi kita kalau masuk surga, tidak ada akhirnya, tidak ada. Nanti mukmin begitu masuk surga, antum nanti yang masuk surga, orang kafir masuk neraka, malaikat nanti membawa kambing gibas. Warnanya hitam. Kambing itu adalah hayah namanya. Kambing hayah. Kambing kehidupan. Simbol kehidupan. Malaikat itu akan menyembelih kambing ini. Hei manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada di dalam surga. Kalian akan menikmati kenikmatan surga ini. Dan kalian tidak akan mati di dalam surga selama-lamanya. Karena kambing ini akan saya potong. Kambing itu kambing hayah namanya. Simbol kehidupan. Jadi kambing kematian, kambing kehidupan, habis ini kambing tersebut tidak akan, Anda tidak akan mati selama-lamanya. Karena kambing kehidupan dan kambing kematian sudah dipotong. Begitu pula yang masuk neraka. Kalian yang ada di dalam neraka, kalian akan merasa sengsara, akan merasa sedih, akan merasa susah. Kambing ini akan saya potong, ini kambing kehidupan dan kambing kematian, kalian tidak akan mati selama-lamanya. Karena akan merasakan diazab terus. Yang di surga tambah senang, yang di neraka tambah susah. Itu. Ya, itu falhamdulillahil gadimil awwali al-akhiril bagi bila tahawuli. Allah Ta'ala maha awal, Allah Ta'ala juga maha akhir. Kapan akhir? Allah Ta'ala la awwalalah wala akhiralah. Sudah jangan pakai benak otak kita. Tidak bisa. Kapan ini? Kalau nanti berakhir, Allah Ta'ala apakah juga berakhir? Tidak ada. Allah tidak berakhir, Allah tidak berawal. Lahu awal walahu akhir. Yang punya awal Allah, yang punya akhir Allah. Yang punya zahir Allah, yang punya batin Allah. Bukan urusan kita itu, ya. Nah, lahul awal wal akhir al-bagi kekal. Allah Ta'ala kekal bakok bila tahawuli tidak berubah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad, Allah yang pernah menjadikan para walinya orang-orang hebat, Allah yang pernah menjadikan Imam Syafi'i orang cerdas. Bisakah Allah menjadikan kita seperti mereka? Seperti Imam Syafi'i, seperti para aulianya, seperti para ulamanya? Bisa. Kenapa tidak? As-sagi bagi. Artinya yang memberi itu masih tetap ada. Allah yang memberi. Yang menjadikan Imam Syafi'i cerdas siapa? Allah. Imam Tabari umur 7 tahun bisa menghafalkan Syahnah Minal Kutub. Imam Tabari umur 7 tahun bisa menghafalkan satu kitab, satu kapal isinya kitab dihafalkan dalam waktu 3 hari. Imam Tabari. Bisakah Allah Ta'ala menjadikan saya seperti itu? Oh bisa, sangat bisa. As-sagi bagi. Bila tahawul, ya, Allah tidak berubah sama sekali. Cintanya Allah kepada mukmin, ya dulu cintanya Allah kepada sahabat, seperti itulah cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Kalau jalan kita kayak mereka. Kalau jalan kita tidak kayak mereka, ya tidak dicintai sama Allah. Begitu ikhwani, ya. Kemudian beda, ya. Alhamd. Apa alhamd itu apa? Apa maknanya alhamdu? Maknanya alhamdu itu apa? Antum kan sering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Apa maknanya alhamdu? Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya, terjemahannya, segala puji bagi Allah Ta'ala. Cuman itu tok. Tapi ada makna di dalamnya. Itu kan terjemahnya. Penjelasannya apa? Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman alal hamid au ghairihi. Dikatakan
Maknanya alhamdu adalah satu amal perbuatan yang muncul dari diri seorang hamba, keluar dari diri seorang hamba. Saya masalah alhamdu. Kalau antum mengatakan alhamdu dari hati, alhamdulillahirabbil alamin, ucapkan itu. Antum diberi nikmat sama Allah Ta'ala, anak, alhamdulillah. Kemudian antum melakukan sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Atau ucapan alhamdulillahirabbil alamin, luapan dari hati. Kenikmatan yang sudah diberi sama Allah ditambah. Anaknya jadi pintar nanti. Nah begitu. Anaknya pintar, lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu fi'lun yungbi'u min qulubil ibad. Yang keluar dari hatinya hamba-hamba Allah Ta'ala yang jujur kepada Allah. Nah itu, penting itu. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, hampa udara. Sama antum kamu ucapkan la ilaha illallah, enggak bekas Ustaz. Nah, mengucapkannya dari mana? Dari sini. Jangan dari sini. Dari hati yang dalam. La ilaha illallah. Sampai dikatakan kalimat la ilaha illallah itu bisa memadamkan api yang berkobar-kobar. Kalau api menjulang tinggi, membakar rumah, bila ada air kemudian akan menghabisi itu api, untuk memadamkan itu api, tidak bisa ucapan la ilaha illallah bisa memadamkan itu api. Asal dari sini. Kalau dari sini tambah berkobar-kobar apinya. La ilaha illallah. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, sewaktu dia ada di dalam masjid Basrah, itu masjid entah kenapa terbakar. Dibakar sama orang-orang yang munafik itu. Atau orang-orang fasik. Hingga orang-orang satu masjid semuanya keluar dari masjid. Semua keluar dari masjid. Ya ibna Rasulullah anar. Wahai cucu Rasulullah, api neraka. Api. Api yang menjulang tinggi begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin tetap di dalam posisi sholatnya. Subhanallah. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Manusia pada kemana ini? Hilang. Ini sudah pada jadi puing-puing sudah. Terbakar sama api. Dia kemudian keluar dari masjid, manusia, ya benar Rasulullah, anar, ini api yang besar. Kata dia, api yang masih memakan kayu-kayu yang ada di dalam masjid Basrah, dia ucapkan la ilaha illallah. Padam itu api. Langsung mati. Tapi dari hati. Semua harus dari hati. Ya. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Allah Ta'ala tidak berikan nikmatnya kepada kita. Tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena memang puji-pujian hanya kepada Allah. Segala kesempurnaan miliknya Allah. Segala keindahan miliknya Allah. Segala keagungan miliknya Allah. Segala sumber miliknya Allah. Segala ilmu miliknya Allah. Segala harta miliknya Allah. Segala apa yang kita punya miliknya Allah. Kita bergerak miliknya Allah. Kita tidak bergerak miliknya Allah. Apa yang kita punya semuanya punya Allah. Kita abd. Abd itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau dalam fikih, kalau dia kerja, dia tasarruf bekerja, hasil yang dia kerjakan punya siapa? Punya sayyidnya. Punya majikannya. Itu abd. Dulu hamba sahaya, sekarang tidak ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau dia bekerja di pasar, berhasil dapatkan uang, keuntungan, meraup keuntungan. Miliknya siapa ini uang? Miliknya sayyidnya. Bukan miliknya dia. Sama kita begitu. Sekarang kita bekerja, kita apa miliknya siapa ini semuanya? Miliknya Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak butuh sama harta kita, karena Allah lebih kaya dari kita. Ya toh? Allah tidak butuh sama sholat kita, karena Allah lebih agung dari kita. Allah tidak butuh dari amal kita, karena Allah lebih mulia dari amal kita. Nah itu. Ya. Kalau syukur apa? Kalau syukur adalah sarful abd jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minasami aw ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Kita diciptakan sama Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Mata diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Telinga diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Tangan diciptakan siapa? Untuk Allah. Kaki diciptakan untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Maka mata tidak boleh diciptakan oleh mata yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menggunakan mata kepada selain Allah. Contoh, untuk melihat atau maksiat. Tak boleh. Melihat segala ciptaan Allah Ta'ala tujuannya adalah untuk ingat Allah. Lihat gunung, lihat laut, lihat pemandangan. Tujuannya apa? Subhanallah. Masya Allah. Begitu.
segala apa yang dilakukan oleh hamba tadi hanya untuk Allah, itu syukur. Ya, jadi apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Ta'ala dari kenikmatan tadi, kemudian kita pelampiaskan atau kita haturkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah perwujudan syukur. Perwujudan syukur tadi ditindaklanjuti dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Itu adalah hamba yang dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu perwujudannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan memuliakan ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan menjadikan antum semuanya adalah orang-orang yang min ahli syukur, ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditambah daripada keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didamaikan hidupnya oleh Allah Ta'ala, dinyamankan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ikhwan dan akhwat kita yang ada di rumah, mudah-mudahan yang memandang atau yang melihat acara MJA TV ini, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala disenangkan hidupnya pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan keluarganya antum semuanya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keluarganya min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil adab, min ahlil akhlak, orang-orang yang menegakkan salat dengan baik, yang dalam keadaan berjamaah dengan baik, yang ruku dalam keadaan diridai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selalu ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bawa iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikuatkan Islam kita, diberikan ihsan kita selalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ila akhir zaman, ila akhiril abadil abad. Dan semoga Allah Ta'ala insyaAllah mudah-mudahan memasukkan kita semuanya ke dalam jannatul firdausul a'la bighairi hisab, bin ghairi sabqi adab, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah fi khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwan sadati wasluk bi najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.